التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang di edisi baru pada acara 100 Tokoh Umat Islam. Pada edisi kali ini, kita akan menampilkan bersama kisah perjuangan pahlawan dari negara Aljazair. Pertama-tama, saya akui bahwa sejarah negara Aljazair yang lama dan yang baru adalah sesuatu yang belum jelas bagi saya. Dan saya juga yakin bahwa hal itu juga menjadi suatu hal yang samar-samar bagi sebagian besar kalangan yang tidak mengetahui sejarah negara Islam yang besar ini. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa sebab. Yang paling utama adalah kurangnya perhatian kurikulum di sekolah-sekolah Arab terhadap sejarah Aljazair yang besar ini. Walaupun sebenarnya ini adalah tugas para pakar sejarah untuk menyebutkannya. Saya berani bersumpah, ketika membuka lembaran-lembaran sejarah dari kisah negara Aljazair, saya dapati bahwa negara yang makmur ini terdapat sejarah yang minimal kita bisa sebut dengan sejarah yang patut ditulis dengan tinta emas. Pada edisi kali ini, kita akan berusaha menghadirkan sekilas tentang sejarah negara Aljazair melalui kisah agung dari salah seorang tokoh umat Islam yang muncul di negara tersebut. Ia adalah orang yang mampu merubah pita sejarah. Orang agung ini adalah pahlawan besar Islam, Amir Abdul Qadir Al-Jazairi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Dialah sosok yang berani melawan pasukan Perancis dan memberinya kesempatan untuk merasakan kekalahan demi kekalahan di negeri Aljazair yang merdeka ini. Dan itu terjadi semenjak kedatangan Perancis untuk menjajah Aljazair pada tahun 1827. Sebelum kita menampilkan kisah pahlawan yang agung ini, wajib bagi kita untuk bertanya kepada diri masing-masing. Pertama, kenapa mesti Perancis? Dan kedua, kenapa mesti Aljazair? Dan ketiga, kenapa mesti tahun 1827? Apakah ini hanya kebetulan saja? Atau apakah semua itu ada orang-orang yang mengatur jalan ceritanya? Untuk mengetahui jawaban pada dua soal terakhir, maka tetaplah bersama kami hingga selesainya edisi ini. Untuk mengetahui bahwa musuh umat ini sedang merencanakan sesuatu dengan cara yang buruk dan keji pada setiap rencananya untuk berperang menghadapi umat ini. Adapun soal yang pertama, kenapa mesti Perancis? Kita akan menjawabnya selama paparan ini, sesuai dengan realita yang ada pada sejarah, di mana Anda tidak akan merasa heran lagi setelah mengetahui tentang eksistensi Perancis yang merupakan negara maju jika dibandingkan dengan negara Eropa lainnya. Karena memang telah menjadi keinginannya untuk menjadi negara yang terdepan di antara negara-negara barat. Perancis juga memiliki para loyalis yang merasa bahwa mereka adalah pendukung utama agama Kristen Katolik. Kita akan menyaksikan melalui acara ini ke depan, insya Allah, tentang usaha Perancis dalam mengirimkan pasukan besarnya ke Spanyol yang terdiri dari pasukan sukarela dan persenjataan yang lengkap untuk perang melawan negara Spanyol ketika masih menjadi negara Islam selama ratusan tahun. Di kawasan timur benua Eropa, dahulu Perancis juga selalu memberikan dorongan bagi pasukannya untuk perang melawan Khilafah Utsmaniyah. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan sokongan dari negara Kristen lainnya dari benua Eropa Timur. Meskipun ada permusuhan antara mazhab yang terjadi antara Perancis dan negara-negara yang mengikuti gereja Katolik Ortodok. Oleh karena itu, Anda tidak akan heran jika adanya pengakuan tentang eksistensi perang salib itu misalnya. Tidaklah berasal dari Roma, akan tetapi dari Perancis, khususnya di kota Clermont pada tahun 1095, ketika Al-Baba, pendeta yang kedua, memprovokasi pengikutnya untuk memerangi kaum muslimin. Apakah Anda sudah paham rahasia Perancis kenapa begitu memusuhi Islam? Apakah Anda juga telah paham tentang rahasia Perancis dalam melarang hijab? Anda telah mengetahui sebabnya, dan juga telah mengetahui bahwa Perancis adalah negara yang paling tegas menolak bergabungnya Turki masuk ke dalam negara-negara Eropa. Sesungguhnya, mempelajari sejarah tidaklah hanya dapat diambil melalui sejarah dari kisah-kisah yang kita paparkan,
Tujuan kita mempelajari sejarah adalah agar kita tahu keadaan kita sekarang dan untuk mencari faedah guna melakukan pembangunan di masa yang mendatang. Dan ini adalah usaha yang kita lakukan semenjak pemaparan di setiap edisi pada acara ini. Tujuan kita mempelajari sejarah adalah agar kita mampu membangun umat kita menjadi umat yang mulia, yang itu harus terrealisasikan tanpa ada keraguan sedikitpun, dan kelak umat ini akan kembali bersinar lagi. Penjajahan Perancis terhadap negeri Aljazair tidaklah sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang, bahwa penjajahan itu untuk kemajuan negeri Aljazair. Justru faktanya menunjukkan bahwa negara Aljazair jauh lebih maju dan canggih dibandingkan dengan Perancis ketika itu. Bahkan dikabarkan Perancis dahulu tak sanggup untuk menutupi hutangnya yang sangat besar kepada Aljazair waktu itu, karena memang dahulu Aljazair memberikan pinjaman hutang kepada Perancis sebelum Perancis memeranginya. Dahulu juga perkembangan ilmu pengetahuan dan bangunan-bangunan di Aljazair jauh lebih maju jika dibandingkan dengan kemunduran peradaban yang ada di Perancis. Yang mana ini dibuktikan dengan adanya produksi parfum setelah tersebarnya bau busuk di jalan-jalan kota Paris. Inilah awal sebab Perancis mulai memproduksi parfum, yang mana ini untuk meringankan bau busuk yang menyerbaknya. Padahal secara bersamaan, dahulu jalan-jalan di ibu kota Aljazair adalah saksi hidup akan kemajuan Islam. Anda juga bisa membaca artikel yang ditulis oleh seorang traveler dari Jerman. Dia adalah Wilhelm Schimpra. Ketika ia mengunjungi Aljazair pada bulan Desember 1831, ia berkata, "Sungguh saya telah pergi dengan maksud mencari satu orang Arab dari negeri Aljazair yang tidak bisa baca dan tulis. Hanya saja saya tidak menemukannya. Tapi secara bersamaan, justru saya dapati ada di negara-negara Eropa Selatan. Sedikit sekali kita jumpai orang yang mampu membaca dari sekian banyaknya penduduk Eropa." Hal ini juga didapati setelah Revolusi Prancis, karena sesungguhnya Prancis belum berubah menjadi negara sekuler sebagaimana dugaan banyak orang. Bahkan ketika itu, Prancis masih menjadi negara Kristen Katolik dan negara salib. Dan ini juga dibuktikan oleh pengakuan orang Prancis itu sendiri sebagai bentuk konfirmasi dari pernyataan ini. Jika Anda berkenan, bacalah perkataan Panglima Prancis Clermont de Tonnerre ketika memerintahkan pengepungan atas pantai-pantai Aljazair, di mana ia berkata,